Shalom Aleichem. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul Raja Wali dan Lebah Madu, yang didasari dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat 16. Seekor Raja Wali bertanya kepada seekor lebah madu. Raja Wali itu bertanya demikian, lebah madu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan di daerah tempat tinggalku ini? Sarangmu kan jauh di sebelah sana. Sang lebah madu menjawab, Tuan Raja Wali, mohon maaf. Saya jauh-jauh terbang dari sarang, aku mencari nektar untuk pemenuhan kebutuhan koloniku yang ada di sarang. Raja Wali menimpali, lagian ngapain kamu kerja keras-keras? Setahu aku umurmu kan hanya singkat. Ngapain kerja keras? Lebih baik kamu pulang ke sarang, kamu tidur, song-song kematianmu. Dan lebah madu menjawab Raja Wali itu, Tuan Raja Wali, hidupku memang singkat. Aku hanya punya waktu 40 hari paling lama. Tetapi aku mau menggunakan hidupku itu dengan baik. Bayangkan Tuan Raja Wali, sejak umurku 0 sampai 3 hari setelah aku keluar dari kepompong larva, aku sudah harus bekerja untuk membersihkan sarang. Ketika umurku lebih dari 3 hari sampai dengan 10 hari, maka aku harus menghasilkan royal jelly untuk memberi makan para larva dan juga ratu lebah. Nah, setelah aku kuat, maka aku terbang keluar untuk mencari nektar untuk madu. Itu yang aku lakukan. Sehingga usia 40 hari aku puas, aku gembira, aku bahagia. Karena menggunakan seluruh hidupku untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk menjadi berkat bagi koloni lebah di sarangku. Mendengar jawaban lebah madu tadi, Raja Wali berpikir, oh iya ya, ternyata hidup Raja Wali yang cukup lama, hidup Raja Wali yang bisa mencapai 70 tahun ini, kadangkala lebih banyak dia gunakan hanya untuk bertengger saja. Hanya banyak digunakan untuk duduk-duduk di sarangnya saja. Sehingga ketika dia kembali melihat, ketika dia kembali merefleksikan, ada begitu banyak waktu yang terbuang di mana Raja Wali tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan si lebah madu bekerja tadi. Lebah madu meskipun hidupnya singkat, lebah madu meskipun hidupnya pendek, waktu hidupnya pendek, tetapi dia menggunakannya untuk beraktivitas dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya, jikalau mau dibandingkan, hidup kita seperti Raja Wali atau seperti lebah dalam kisah tadi. Si lebah menggunakan hidupnya, menggunakan kesempatan yang ada di dalam waktunya itu untuk menjadi berkat bagi lebah-lebah yang lain. Sedangkan Raja Wali dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia lebih banyak ada di sarang dan bertengger di sarang, menghabiskan waktu. Ketika hikmat Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak melihat kesempatan. Seringkali kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Bahkan kadangkala mengisi waktu itu dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengisi waktu dengan hal-hal yang justru tidak bermanfaat. Ketika Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Efesus, Paulus menyebutkan demikian, saudaraku. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya garis bawahi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus menyadarkan kita semua, waktu berjalan dengan cepat.
Waktu berjalan seolah-olah berlari tanpa bisa berhenti. Dan memang tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan waktu. Di dalam waktu itu ada kesempatan. Apakah setiap kita mendengarkan kesempatan, melihat kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu? Jikalau kita memang menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka rasanya kita mampu menjadi berkat. Maka rasanya kita mampu mengolah waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang yang justru hidupnya dipergunakan dengan cara hidup orang-orang bebal. Ada orang yang justru hidupnya tidak secara arif, membuang-buang waktu, hanya kemudian bertindak yang justru merugikan banyak orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita memanfaatkan waktu dengan baik supaya kita menjadi berkat. Memanfaatkan waktu dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan supaya kita dapat menjadi berkat. Jikalau kembali saya bertanya kepada Anda, kita memiliki sikap hidup seperti Raja Wali di dalam kisah saya tadi di awal, atau kita menjadi seperti lebah madu di dalam kisah yang sama tadi? Rasanya jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, rasanya jikalau kita adalah murid-murid Kristus, kita akan memperhatikan hidup dan waktu yang ada, yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Sebab waktu ini adalah jahat. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Mari kita terus menjadi berkat. Mari kita terus menyukacitakan hati Tuhan. Mari kita terus menjadi murid Kristus yang setia. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur karena Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menghargai waktu dan menggunakan waktu itu dengan bijak, sebab hari-hari kami adalah hari yang jahat. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi berkat dan menggunakan seluruh kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang terus menyandarkan hidupnya pada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.